semuanya, perkenalkan nama saya Nasa Angelina Batu dengan NIM B1B1B3005. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Syamsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekologi pemerintahan yang sudah dipelajari selama 1 semester, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Uswatun Asia Esos MIP. Nah, video pembukaan tadi merupakan video yang menunjukkan atau situasi dan juga kondisi lingkungan Indonesia pada saat ini. Ada yang masih bersih, ada yang masih terjaga, ada yang sudah kotor atau tercemari seperti banyak sampah yang menumpuk, dan lingkungan-lingkungan lain yang menggambarkan situasi lingkungan atau alam Indonesia saat ini. Nah, teman-teman semuanya, temani saya atau ikuti saya untuk membahas materi ekologi pemerintahan selama 1 semester ini. Tonton sampai habis ya. Mari kita mulai. Apa sih itu yang dimaksud dengan ekologi pemerintahan? Ekologi pemerintahan adalah studi atau kajian tentang hubungan timbal balik antara lingkungan hidup dengan kebijakan, lembaga, dan juga perilaku pemerintah. Dengan kata lain, ekologi pemerintahan mempelajari bagaimana pemerintah berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana lingkungan mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya, apa sih ilmu-ilmu yang mempelajari tentang ilmu ekologi pemerintahan? Ekologi pemerintahan didukung oleh berbagai disiplin ilmu. Pertama, ilmu politik yang mengkaji proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam konteks lingkungan. Kedua adalah ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah ilmu yang memberikan pemahaman tentang dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Ketiga adalah administrasi publik, yang mana administrasi publik mempelajari implementasi kebijakan lingkungan dan juga efektivitas birokrasi. Mengapa kita perlu mempelajari ekologi pemerintahan? Pertama, untuk memahami dampak kebijakan terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam melalui good governance. Dan yang ketiga, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Dan yang keempat, mengembangkan strategi pemerintahan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan ekologi. Selain ilmu yang mempelajari tentang ekologi pemerintahan, ada juga aspek-aspek ekologi pemerintahan. Nah, ekologi pemerintahan memiliki 4 aspek utama. Yang pertama adalah aspek struktural, di mana aspek ini mengkaji bagaimana lembaga pemerintah berinteraksi dengan pengelolaan lingkungan. Yang kedua adalah aspek fungsional, yaitu mempelajari peran dan juga tugas setiap institusi dalam menjaga kelestarian alam. Selanjutnya adalah aspek relasional, di mana aspek ini menganalisis hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Kemudian adalah aspek dinamis, yang mana aspek dinamis ini merupakan aspek yang memahami perubahan dan juga adaptasi sistem pemerintahan terhadap tantangan lingkungan yang terus berkembang. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh negatif dan juga contoh positif dari ekologi pemerintahan. Contoh negatif ada kebakaran hutan dan lahan yang berada di Bengkalis, Riau, di mana kebakaran ini adalah ulah manusia yang mana mereka sering membuka lahan menjadi tempat untuk berkebun sehingga mengakibatkan lahan tersebut terkikis dan mudah terbakar. Contoh nyata dari kegagalan ekologi pemerintahan yaitu kebakaran hutan dan juga lahan di Bengkalis ini merupakan bencana yang berulang setiap tahun. Penyebab utamanya adalah pembukaan lahan dengan membakar untuk perkebunan kelapa sawit dan musim kemarau yang berkepanjangan. Praktik ini dilakukan karena murah dan juga cepat, namun dampaknya sangat merusak. Dampak dari karhutla ini sangat merugikan, di mana polusi udara mencapai tingkat berbahaya dengan indeks di atas 300. Gangguan kesehatan masyarakat seperti ISPA meningkat drastis. Aktivitas ekonomi terganggu karena jarak pandang terbatas, pendidikan anak-anak terhambat karena sekolah harus diliburkan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukum pemerintah. Sebaliknya,
Indonesia juga memiliki contoh positif ekologi pemerintahan, yaitu Indonesian Green Palm Revolution adalah program transformasi industri kelapa sawit menuju praktik berkelanjutan. Program ini melibatkan kerjasama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menerapkan standar RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil yang ramah lingkungan. Dampak positif program ini sangat signifikan, di mana deforestasi menurun hingga 60% di area perkebunan yang tersertifikasi. Pendapatan petani meningkat karena produk berkelanjutan memiliki harga premium dan biodiversitas terjaga melalui koridor konservasi. Citra Indonesia pun di mata internasional membaik sebagai produsen minyak sawit berkelanjutan. Isu yang sedang hangat saat ini adalah penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Daerah ini merupakan surga biodiversitas laut dengan 75% spesies karang dunia. Namun, di sisi lain, Raja Ampat memiliki cadangan nikel yang dibutuhkan untuk industri baterai kendaraan listrik, dan ini juga menciptakan dilema antara konservasi dan juga kebutuhan ekonomi global. Kasus ini menunjukkan kompleksitas ekologi pemerintahan modern. Di satu sisi, penambangan dapat meningkatkan PAD dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, aktivitas ini berpotensi merusak ekosistem laut yang tidak ternilai harganya. Tekanan dari berbagai pihak investor, masyarakat lokal, dan aktivis lingkungan membuat pemerintah harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Sebagai pemerintah yang bijak, semestinya ada beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yang kedua, melakukan kajian AMDAL yang komprehensif dan juga transparan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik yang bermakna. Ekologi pemerintahan mengajarkan kita bahwa keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari dampak lingkungan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Masa depan planet ini bergantung pada kemampuan kita untuk menerapkan tata kelola yang berkelanjutan. Mari kita dukung kebijakan yang tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga generasi mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan mengenai materi ekologi pemerintahan. Terima kasih dan see you.